Allah wabarakatuh. Sahabat dakwah, hifafillah rahimakumullah. Saya hari ini sedang berada di kompleks Tugu Katulistiwa, Kota Pontianak. Kota yang panas sekali sebetulnya. Tapi alhamdulillah 1-2 hari Ramadan ini hujan. Alhamdulillah suasananya dingin, sejuk. Dan kita sekarang berada bersama Ustadz Sigit ya. Beliau ini ketua Dewan Dakwah Morowali Utara. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, ya kan, khair. Jazakallah khair. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi kepada keluarga besar Dewan Dakwah Pontianak, dan ini termasuk kedatangan pertama, bahwa sungguh kesan yang luar biasa berapa hari ini, terlebih khusus di bulan Ramadan yang penuh berkah. Mungkin demikian Ustaz. Ustaz, antum ini kan dikenal oleh kawan-kawan pegiat dakwah, juga masyarakat, terlibat aktif di dakwah pedalaman ya. Coba Ustadz kisahkan sedikit lah, bagaimana ceritanya bisa dakwah ke pedalaman nih. Jadi baik ya kan, ketika kita berbicara dakwah pedalaman, tentu ini sangat beda jauh dengan dakwah-dakwah pada umumnya. Ya, kalau kita berbicara dakwah pedalaman, berarti kita sudah bisa membayangkan nih, ya kan, bahwa kita ini datang di suatu masyarakat yang jauh, yang kalau umpanya kita berjalan juga jaraknya jauh, kemudian dari peradaban kita juga melihat peradaban yang sangat jauh, ya kan, dan kemudian ketika kita melihat kehidupan sosial, intinya semuanya beda dengan kehidupan masyarakat di kota atau di daerah pesisir pada umumnya. Bahwa kami kalau di pedalaman ini dakwah selalu berhadapan dengan masyarakat yang umumnya mereka hidup dalam keadaan primitif. Ya, kita sebenarnya tidak mau mengatakan primitif. Mereka maksudnya jauh daripada sentuhan-sentuhan. Nah, ibaratnya ya kita mendatangi suatu masyarakat yang tidak mengerti apalah itu arti sebuah kemerdekaan, apakah itu tatanan hidup bermasyarakat, berkampung. Mereka tidak mengerti seperti itu. Ya, seperti bagaimana hari ini ketika Dewan Dakwah Morowali Utara itu berdakwah kepada komunitas suku Tautawana, bahwa kita mengunjungi saudara-saudara kita yang belum beragama, yang masih hidup nomaden. Nah, kemudian mereka ini bagaimana ke depan bisa mengenal fitrahnya sebagai manusia. Maka hanya dakwah satu-satunya jalan yang kemudian bisa mengantarkan mereka, kemudian mereka kenal kedudukannya sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah baca dan saya ingat sekali satu pesan singkat ya, oleh Maestro dakwah Kiai Haji Syuhada Bahari, atau kita sering panggil Ustadz Syuhada, yang kalau kita lihat di depan kampus Adi Kota Pontianak itu dicantumkan. Apa kata Ustadz Syuhada? Ketika seorang dai itu berhenti belajar, maka sesungguhnya dia berhenti menjadi seorang dai. Ya, ketika seorang dai itu berhenti belajar, maka sesungguhnya dia berhenti menjadi seorang dai. Bagaimana nih Ustadz? Kita kalau di Kota Pontianak, memang aktivitas kegiatan kita tuh lebih banyak di kota. Karena memang garapan kita ini adalah masyarakat kota, maka kita juga harus mengimbangi ya, pola kerja mereka. Tapi kadang-kadang tidak jarang juga dai ini sibuk dalam berdakwah, lupa dalam hal belajar ini. Nah, sedangkan belajar ini mulai dari buayan ya, sampai ke liang lahat. Bagaimana Ustadz melihat ya, dalam dakwah kita terus berjalan, bahkan dari kota sampai ke pelosok desa, dari kota sampai ke pedalaman, tapi seorang dai juga tidak boleh meninggalkan bagaimana dia terus mengupgrade, mendalami ilmunya, sehingga kemudian bisa memberikan pencerahan kepada umat. Baik, jadi memang menjadi seorang dai, bahwa dai ini
suatu kewajiban. Jadi sangatlah perlu dijadikan ibro atau pelajaran apa yang telah disampaikan oleh seseorang atau sesepuh kita, yaitu Ustadz Syuhada Bahri. Memang ketika seorang dai itu ya kan berhenti belajar, maka sesungguhnya apalah artinya? Karena sesungguhnya Islam itu kan selalu berada di setiap zaman. Dan kita harus mengerti setiap kondisi zaman. Dan inilah Islam dengan Al-Quran sebagai hujah pegangan. Dan sabda-sabda Nabi SAW sebagai ya kan referensi kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan agama ini. Ya, ketika seorang dai ini sudah berhenti belajar, maka sesungguhnya matilah ilmu ini, kan begitu. Maka matilah dakwah ini, seperti itu. Nah, sehingga saya juga sering menyampaikan, tidak dikatakan dakwah kalau tidak bergerak. Dakwah bukan hanya sebatas ya kan kita pergi ke suatu tempat. Karena setiap dai itu juga harus butuh bekal-bekal dasar. Karena dai itu adalah bagian solusi untuk menyelesaikan problematika umat. Jadi ketika dai dia tidak memiliki dasar-dasar ilmu dari berbagai macam segi ilmu, bukan hanya sebatas ilmu agama, ya kan? Ya, memang kalau kita bicara agama, kalau Nabi sudah menyampaikan, sekecil apapun ketika itu adalah urusan agama, dalam hal ini Islam, maka sesungguhnya harus ittiba kepada Rasul. Tetapi ketika itu adalah urusan dunia, maka kita yang lebih tahu, seperti itu. Tetapi semua itu harus dengan ilmu. Ketika tidak didasari dengan ilmu, maka sesungguhnya banyak masalah tidak diselesaikan oleh para dai nanti. Ya contoh, kita ini sebagai dai di pedalaman. Kita bukan hanya sebatas mengajarkan mereka baca Al-Quran, tidak sebatas mengajarkan dasar-dasar Islam, tapi juga kita mengajar pengetahuan yang lain. Maka dai juga itu harus tahu bertani. Kan seperti itu. Maka dai juga itu harus tahu bagaimana konsep membangun tatanan masyarakat yang tidak berkampung bisa bermasyarakat. Seperti itu. Kemudian setelah bermasyarakat, bagaimana kemudian lahirnya sistem pemerintahan, walaupun itu baru sekop dusun. Nah kemudian nanti bagaimana ketika itu menjadi desa. Seperti itu. Nah inilah yang perlu kita harus pahami sebagai seorang dai. Jadi memang dai itu hukumnya wajib belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Bahkan para ulama saja, walaupun secara jasmani ini dipersekusi, umpamanya seperti kan banyak ulama-ulama dahulu, mereka harus ada di dalam penjara demi menegakkan Islam. Tetapi walaupun di dalam penjara, mereka juga tidak pernah berhenti belajar. Minimal dia menulis. Begitu keluar dari penjara, maka banyak buku yang kemudian bermanfaat, yang dirasakan. Jadi memang dai itu tidak pernah ada istilah kata istirahat dalam segala hal. Kecuali kita istirahat itu kalau kita sudah mati. Maka betul lah ya kan menuntut ilmu itu dari ya kan. Bahkan ketika orang tua kita dulu menikah ya kan, mereka sudah harus mengajarkan sebelum ada proses, kemudian begitu sudah menjadi janin seterusnya ya kan sampai lahir. Maka ini pentingnya ilmu ya kan, dari buayan, dari ayunan ya kan sampai kemudian kita ke liang lahat. Di situ baru kita berhenti menuntut ilmu. Nah ini yang sebenarnya yang harus dipahami sehingga tidak dikatakan dakwah ketika tidak ada gerak. Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Luar biasa pengalaman beliau. Tapi saya ingin penasaran terakhir ini. Pak Dr. Muhammad Nasir, Allah yarham, ya, pendiri Dewan Dakwah, Perdana Menteri NKRI pertama, tokoh nasional, ulama, umaro. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu kesempatan bahwa seorang dai itu harus dia mengerti, paham pukul berapa sekarang, ya, kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam, ya, kapan dia harus melakukan sesuatu dan sebagainya. Saya ingin bagaimana konteks yang disampaikan Pak Nasir ini tentang bagaimana kondisi anak-anak muda hari ini. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang dakwah, ya,
kita tidak akan mungkin lepas daripada kaderisasi. Dan itu semua bertumpu kepada anak-anak muda kita. Mereka yang kita harapkan untuk bisa ke depan melanjutkan tongkat estafet dakwah. Bagaimana kita melihat potret anak muda hari ini dengan tantangan yang berat ya, baik dari media ya, dari kecanggihan teknologi hari ini, tapi mereka sesungguhnya punya potensi yang besar ya, untuk kemudian bisa berkembang dan juga menjadi pejuang-pejuang dakwah, pejuang-pejuang agama Allah SWT. Ustadz, bagi pengalaman sedikit, macam mana kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi anak-anak muda sehingga kemudian mereka peduli dengan agama Allah SWT. Baik, problematika umat di kalangan kita, umat hari ini di akhir zaman, bukan hanya sebatas di kalangan anak muda juga Ustaz, tapi ini juga dibatas kalangan orang tua, karena juga banyak orang tua berlaku muda. Ya kan, seperti itu. Bahkan anak muda kadang-kadang berperilaku seperti anak-anak. Seperti itu. Nah, ini adalah persoalan-persoalan kita. Jadi pengalaman menyangkut dakwah. Ya, itulah saya katakan dakwah ini juga butuh inovasi. Seperti itu, sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, maka berkait dengan inovasi dakwah, tapi juga tidak mengurangi substansi. Ya kan? Konsep-konsep dasar dakwah itu sendiri yang telah diajarkan oleh Islam. Karena sesungguhnya Islam itu tidak akan pernah ketinggalan zaman dan selalu berada di zaman itu, ya kan, sesuai dengan kondisinya. Ya, ini contoh pengalaman. Ketika saya berdakwah kepada anak-anak muda di daerah perkotaan, seperti di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, kami tidak pernah menyentuh tentang kemaksiatan mereka. Ini contohnya ya kan. Tapi kami selalu hadir membersamai mereka, menemani mereka, mengobrol dengan mereka, seperti itu. Ya, kalau di kalangan anak-anak remaja ini biasanya kan kita mengenal ada dunia geng, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Ya kan? Tetapi kita kemudian harus mampu menangkap metodologi apa, konsep apa yang bisa kita hadirkan kepada mereka sehingga mereka terjebak tanpa sadar. Terjebak tanpa sadar, kemudian sebenarnya mereka ini sudah terdakwai, seperti itu. Nah, kemudian dia merubah bukan karena kita, tetapi kemudian melahirkan kesadaran kolektif pada dirinya. Ya, contoh, saya di Luwuk itu ada namanya daerah Texas, Ustaz. Komplek itu namanya Keraton. Komplek itu namanya Keraton, dan situ gudangnya. Anak-anak yang sangat nyeri ya kalau kita melihat, seperti itu. Dan kami juga remaja juga pernah tinggal di tempat itu, ya kan? Tapi alhamdulillah hari ini dunia geng, ya kan, geng-gengan ibaratnya itu anak-anak muda itu kemudian hilang dengan sendirinya. Karena apa? Metodologi dakwah yang harus tepat untuk mereka, ya kan? Jadi pada waktu itu contoh, kami secara pribadi sempat menjadi imam masjid di kampus Untika, namanya Masjid Kampus Untika. Ya kan, Al-Ilmi lagi nama masjidnya itu, subhanallah. Waktu itu almarhum, ya kan, rektor Bapak Japar Tongko ini, dia periode menjadi rektor, ya beliau sering diskusi dengan kita, bagaimana nih solusi menangani kenakalan anak remaja, ya kan. Kalau emaknya Ustadz bersedia, ini ada masjid kampus digunakan. Nah, memang posisi kampus itu berada di lingkungan yang namanya keraton tadi itu. Nah, tetapi anak-anak muda ini sederhana. Kita tidak pernah dakwah, tapi ketika mereka ini kumpul-kumpul, kebiasaan saya bawa pisang goreng, duduk dengan mereka makan. Nah, mereka tetap dengan aktivitasnya, main gitar, kadang-kadang ada yang minum. Saya pakai songkok, saya pakai sarung, bahkan pakai sorban, ya kan, bersama mereka. Akhirnya itu saya lakukan setiap hari, Ustaz. Ketika ya selesai sholat isya jam 9 malam, ya kan, bahkan bertahan ibaratnya, siapa yang lebih mampu, ya kan, bergadang ibaratnya dari malam sampai pagi. Nah, kemudian anak muda ini berkata, ya kan, Ustaz tidak malu duduk dengan kami. Apa yang membuat saya malu dengan kalian? Karena kalian juga manusia.
Anda juga orang yang mulia di sisi Allah. Seperti itu. Kalimat-kalimat sederhana ini kemudian yang kita ucapkan tanpa sadar menjadikan mereka ini bisa berpikir. Nah, kemudian juga pernah saya ajak anak-anak muda ini, kalau kamu sudah mengantuk, tidur saja di dalam masjid. Ya kan? Tapi kita juga menyampaikan kepada Pak Imam tolong biarkan saja mereka tidur dalam masjid, jangan dibangunkan, walaupun itu sudah subuh. Ya kan? Hanya mereka juga mau tidur di masjid. Nah, kemudian akhirnya kan mereka malu sendiri, malu dengan muncul kesadarannya sendiri, Ustaz. Yang kemudian mereka ini juga sholat tidak diperintah karena rasa malunya. Yang kemudian mereka ini meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi alhamdulillah anak-anak muda ini kemudian mau belajar mengaji, Iqra, ya kan. Kemudian mau ikut-ikut dakwah, ya kan. Kemudian mereka ikut-ikut dakwah. Bahkan ada yang sampai berkata, minta maaf ini. Dia buka bajunya. Ustaz, lihat ini badan saya. Semuanya penuh dengan tato. Bahkan dia menunjuk, tinggal ini Ustaz yang belum ditato. Sampai seperti itu berkata. Ya kan, ini anak muda. Apakah kami ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak melihat tatomu. Tapi Allah melihat perubahanmu. Bahwa engkau mau menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang tadinya dulu mereka dikatakan sampah masyarakat. Kemudian anak-anak yang tadinya tidak punya nilai, hari ini mereka semua rata-rata sarjana. Ya kan? Bahkan hari ini di antara mereka ada menjadi penyiar radio. Bahkan saya juga mengisi di radio itu. Seperti itu. Bahkan hari ini banyak, ya kan, instansi-instansi pemerintah duduk seperti ini berdiskusi tentang konsep-konsep nilai kebaikan. Ya. Bahkan hari ini di antara mereka ada yang sampai S2. Dan kita tidak pernah melihat latar belakangnya. Padahal dulu tidak seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah ada 2 kampus di sana, Unismu dengan Untika itu. Kemudian bisa memperdayakan mereka. Ya kita titiplah kerjasama dengan pihak rektor. Nih kami nitip nih anak ini. Minimal jadi apa, kayak tata usaha atau apa. Ya kalau memang prestasinya baik, ya berikan dia beasiswa. Ya kan? Alhamdulillah. Yang tadinya mereka begitu tidak punya nilai, hari ini subhanallah. Bahkan yang paling syukur, dia juga tidak lupa dengan kita. Walaupun hari ini mereka sudah berumah tangga. Dan ketika walaupun saya jarang bertemu dengan mereka, tetapi ketika saya kalau datang ke Kota Luwuk, walaupun sudah bertugas di Kabupaten Morowali Utara, maka selalu hadir di Masjid Al-Ilmi itu tadi. Ini gambaran-gambaran sekelumit tentang dakwah, ya kan, untuk masyarakat di kota. Jadi intinya dakwah di kota juga ini bukan suatu hal yang mudah karena kita berbagai dengan macam karakter. Sehingga kalau di Kabupaten Banggai, bahkan kita hari ini di Morowali Utara untuk di kalangan anak muda itu berangkat mengajak program yaitu subuh berjamaah. Tapi dengan gaya anak muda. Biker anak muda, motoran subuh. Ya kan? Alhamdulillah itu berjalan. Memang awalnya 1, 2, kemudian hanya ikut. Hanya kita punya komunitas, ya kan, subuh berjamaah anak muda. Biker subuh berjamaah anak muda. Nah mudah-mudahan di Pontianak juga ini bisa disponsori oleh Dewan Dakwah Pontianak. Bahasa sesungguhnya merebut mereka dengan cara mereka. Seperti itu. Jadi konsep dakwah ini tergantung metodologinya. Siapa yang kita mau datangi? Maka ketika kita mendatangi anak muda tidak sama dengan mendatangi orang tua, Ustaz. Ketika kita mendatangi masyarakat pedalaman, maka tidak sama dengan masyarakat perkotaan. Maka dakwah juga itu harus ditempatkan pada tempatnya. Seperti itu. Maksudnya apa? Supaya nyambung. Ini ya kan sedikit ya kan konsep-konsep metodologi. Intinya yang paling utama itu adalah diri kita sebagai pelaku dakwah. Harus paham dan peka, ya kan? Kemudian juga harus sabar. Karena dakwah ini untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya itu tidak semudah balik telapak tangan. Seperti itu, di sana ada proses. Nah, kegagalan para dai ini biasanya tidak sabar dalam proses, Ustaz. Menuju proses itu tidak sabar. Kadang-kadang yang tinggal 1 tangga terakhir kita mau lewati, ini kemudian kita ini gagal, ya kan? Karena memang kadang-kadang mau menuju puncak itu, ya kan, ujiannya sangat besar. Padahal apabila kita sudah mencapai puncak, ya kan, ujian itu tadi, maka selesai sebenarnya. Padahal definisi dakwah ini kita sebagai pelaku dakwah
Yang kita lakukan ini adalah mencari ibah. Ya kan? Sebagaimana Nabi ketika keliling Jazirah Arab pada zaman itu, kemudian sampai bersunyi-sunyi di Gua Hira, memikirkan tentang kaumnya, kemudian Allah ibah atas perjuangan kerisauan Nabi, maka diutuslah Jibril. Ya kan? Dan kita ini sebenarnya para dai ketika kita ingin berdakwah harus memiliki azam yang kuat, semangat yang kuat, kemudian sabar, kemudian insya Allah suatu saat ketika Allah ibah, seketika itu juga akan berubah. Jadi keadaan itu akan berubah. Jadi mungkin ini ya kan Ustadz yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Sahabat dakwah, jangan lupa berikan ya, sisihkan infak terbaik untuk perjuangan dai yang berdakwah di pedalaman, juga kaderisasi ulama, kaderisasi dai, agar kemudian kita sama-sama membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana moto Dewan Dakwah, selamatkan dan bangun Indonesia dengan dakwah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.